Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widya Permati dengan NIM D1A020198. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum dengan mata kuliah budidaya tanaman perkebunan. Berikut adalah wawancaranya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, jenis sawit apa yang digunakan? Bukit sawit kita ini ya. Untuk selama ini sih kita nggak pernah pindah dari varietas Sriwijaya, Semiklon, Sriwijaya. Jenis Sriwijaya itu kan ada banyak jenisnya kan. Itu meliputi sekitar 8 jenis. Jadi kenapa kita harus pakai jenis Sriwijaya? Karena kita di sini kita sesuaikan dengan hasil lab tanah. Jadi tanah itu kita sesuaikan dengan dari balai risetnya itu sesuai tanah Palembang, kita tetap pakai bibit jenis dari Palembang. Begitu. Untuk cara pembibitannya bagaimana? Oh ya, untuk pembibitannya itu ada sih sebenarnya aplikasi ataupun petunjuk penanaman dari cara kita tanam itu. Yang pertama kita siapkan tanah yang top soil untuk pembedengan seperti yang kita lihat di sana ya. Itu namanya PN, pre-nursery namanya, dari kecambah hingga sampai 3 bulan. Setelah itu baru kita pemindahan ke my nursery seperti yang kita lihat seperti ini namanya my nursery. Setelah 3 bulan sampai ke pemindahan ke lokasi untuk lahan siap tanam seperti itu. Terus untuk perlakuan tanah sebelum ditanami, apakah ada pengelolaan sendiri, pemupukan atau pembersihan lahan dari bekas tanaman sebelumnya? Jelas, itu pasti itu kunci utamanya untuk keberhasilan bibit kita, biar bibit kita menjadi bagus kan. Jadi tanah topsoil yang pertama kita aplikasikan, kita campur dengan pupuk RP ya, rock fosfat ya, pupuk RP, rock fosfat, pupuk dasar itu. Setelah itu baru kita 1 minggu dari kita pewadahan dari tanah ke polybag kecil ke PN itu, baru seminggu setelah itu kita tanam kecambah seperti itu. Untuk dosis dari pupuknya sendiri? Untuk pre-nursery itu dosisnya itu kita aplikasikan nggak kita tentu. Cuman kalau dari kita ambil dari petunjuk dari balai risetnya itu sebenarnya cuma 0,5 gram ya, sedikit sekali, 0,5 gram untuk 1 polybag. Untuk waktu pemberian pupuk pada tanah itu dilakukan beberapa hari atau bulan sebelumnya? Ya. untuk pre-nursery kita pupuknya kita nggak ada pupuk penambahan, cukup kita kasihkan penyiraman secara rutin setiap harinya. Nah setelah kita baru dari my nursery seperti ini baru kita kasih perlakuan untuk pemupukan NPK, kita pakainya ya, NPK per setengah bulan, per 15 hari sekali. Terus seperti untuk langkah-langkah dalam penanaman bibitnya sendiri? Kalau langkah pertama seperti kita persiapan ya, dari awal kita dari kecambah kita lakukan. Dari kecambah itu kita kasih fungisida gunanya untuk menghambat penyakit yang timbul. Kedua kalinya setelah itu baru kita lakukan penanaman ke polybag seperti itu. Setelah umur 3 bulan dari polybag kecil kita pindahin ke polybag besar seperti itu untuk perlakuan cara awal penanaman. Untuk pengelolaan sendiri dalam pemupukannya, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, apa sih yang perlu dilakukan? Yang utama adalah hapen. Seperti itu kita pisahin ya, ada bibit yang udah kena penyakit itu kita pisahkan dari tanaman yang ada yang sehat ya, gunanya untuk menanggulangi pencegahan penularan seperti itu. Jadi untuk hapen ini kita pun tetap per setengah bulan kita semprot pakai hama dan penyakitnya itu kan. Terus untuk biasanya bagian dari tanaman tersebut yang sering terserang hama
Dan gejala serta akibat dari serangan hama tersebut bagaimana? Kalau kita sudah ada hambatan terlambat kita untuk pencegahan, yaitu timbulnya fatal. Jadi kalau udah kena bercak namanya dari bibit kecil seperti ini, kalau bibit jenis dari balai riset ya, bibit unggul jenis balai riset itu kan rentan sekali dengan penyakit, dengan hama juga. Itu kalau kita sampai terlambat untuk aplikasi kita penyemprotan dari hama atau penyakit, itu akan timbul penyakit yang nggak bisa kita sembuhkan. Seperti itu, akhirnya timbul dimusnahkan itu. Nah, satu pokok itu bahaya itu kalau kita ini kan itu nanti bisa dideketin itu nanti untuk ini kan itu dibasmi itu nggak bisa digunakan lagi. Terus untuk penanggulangan hama dan penyakit, Untuk penanggulangan hama penyakit kita lakukan secara, kalau mekanis nggak mungkin, secara kimiawi kita di sini ya untuk cepat ya. Secara kimiawi dengan memakai pupuk, dengan memakai fungisida jenis, kita pakai jenis antrakol ya. Terus untuk hamanya kita pakai regen seperti itu. Untuk penambahan, untuk penyegaran dari daun itu biar kita cepat segar, kita pakai gandasi daun untuk campurannya dari pencegahan apa itu tadi. untuk pupuk yang digunakan ketika bibit sudah berusia sekitar 3 bulan, jenis pupuk, dosis dan pemberian serta interval pemberiannya seperti apa? Kita selama ini kita pakai NPK ya. NPK itu artinya enggak kita pakai, bukan mutiara, yang pakai jenis pupuk tunggal seperti urea, SP dan KCL seperti itu ya. Dan penambahan pupuk daun. Aplikasinya kita pemberian itu dari umur 3 bulan itu memang kita nggak ngukur sih, sedikit, cuman kita rutin gitu. Per setengah bulan sekali kita kasihkan pemberian pupuk ke tanaman dari minor cell seperti ini. Untuk pertanyaan terakhir adalah penyiangan berapa kali dilakukan dalam 1 tahun? Untuk penyiangan itu sebenarnya 1 bulan sekali harus siang ya. Penyiangan 1 bulan sekali itu rutin ya. Seperti ini itu udah terlambat ya, karena ini harusnya pakai manual ya. Dia nggak boleh, sebenarnya kalau dari anjuran tidak boleh memakai kimia seperti herbisida, itu nggak boleh sebenarnya anjurannya. Cuman kalau kita karena tenaga kita ini kan untuk mengsimpel biar untuk pembiayaannya nggak terlalu banyak, kita tetap memakai itu. Cuman kita antisipasi ya sedini mungkin jangan sampai terkena uap daripada herbisida itu tadi. Iya. Ini jenisnya kan ada banyak sebetulnya. Kita pakai ini yang ngambi. Jenis yang ngambi itu negara yang mengirim bibit vesiferanya, pejantannya. Jadi bibit sawit itu pejantannya nggak ada dari Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.